Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Ya pun. Iya, selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa lagi bersama kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan tugas modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Ribut Wahyuni dari UPTD SD Negeri Karanganom dan rekan Saya Dede Saripin dari UPTD SD 2 Margabatin. serta rekan saya Mustafa dari UPTD SDN 1 Margabatin. Iya, selamat menyaksikan tugas modul 2.3 kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Selamat siang Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat siang Pak Dede. Selamat siang. Bagaimana keadaannya Bu? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga sehat, tidak kurang satu apapun. Sebelumnya pelaksanaan coaching saya akan mengajukan pertanyaan tentang rubrik penilaian coaching hari ini Bu. Iya, silakan Bapak. Iya. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini Bu? Nah, jadi Bapak, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bapak. Oh begitu. Iya. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah kompetensi yang berbobot. Nah, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara detail ini Bu? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan secara detail itu adalah pada bagian kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Bapak. Iya, jadi saya akan mendengarkan semua keluh kesah coach saya seperti itu Pak. Nah, pertanyaan terakhir, indikator apa yang ingin dicapai dalam coaching hari ini Bu? Ya, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi-solusi Pak dari permasalahan yang dihadapinya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan, dan semua itu akan saya lakukan berdasarkan alur tirta seperti itu Pak. Oh gitu ya Bu, jadi Ibu dalam proses coaching ini ingin melaksanakan menggunakan alur tirta ya Bu Iya, ya. Bapak, Betul, bagus sekali itu Bu, memang harusnya seperti itu. Nah sekarang silakan Ibu melaksanakan proses coaching bersama Pak Mustafa. Iya, Bapak. Ya, dengan silakan Pak Bu. Iya, mari. Assalamualaikum Pak Mustafa. Waalaikumsalam Bu. Iya, selamat siang. Gimana kabarnya Bapak? Siang Bu, alhamdulillah hari ini kabarnya sangat luar biasa seperti yang Ibu lihat hari ini. Iya Bapak. Ya, Bapak hari ini akan melaksanakan coaching. Sebelum melaksanakan coaching, saya akan pertanyaan Bapak terkait coaching Bapak pada pagi hari ini. Nah, pertanyaan yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching hari ini Bapak? Baik Bu, hari ini saya akan mengembangkan kompetensi yang akan saya kembangkan di hari ini, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, jadi Bapak ini ingin memberikan kehadiran secara penuh ya, dan ingin mendengarkan aktif semua keluhan dari coach Bapak, dan ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan yang kedua Bapak, kompetensi mana sih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Ya itu tadi Bu, yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif. Baik, Bapak ingin mendengarkan secara aktif dan hadir secara penuh ya Bu, ya Pak ya. Ya, Bu. Nah, pertanyaan terakhir Pak sebelum Bapak memulai coaching, kira-kira indikator apa yang ingin Bapak capai dalam coaching hari ini Pak? Ya hari ini saya akan mengembangkan indikator yang saya capai itu yaitu tentang coaching. Saya menemukan solusi dari permasalahan atau langkah-langkah penyelesaian dari permasalahan saya saat ini Bu. Bukan coaching. Nggak apa-apa, nanti dimasukin. Saya udah nanya tuh. Nanti Bapak ini langsung, saya ingin coach bisa menemukan. Saya ingin coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu, atau menemukan langkah-langkah penyelesaian dari permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan berdasarkan alur tirta Bu. Iya baik, jadinya Bapak ingin menanyakan
melakukan alur coaching ini berdasarkan alur tirta begitu ya Pak ya. Iya, Bu. Baik, semoga apa yang sudah Bapak rencanakan bisa terlaksana dengan baik dalam proses coaching nanti. Silakan Bapak laksanakan coaching bersama coach Bapak, semoga berjalan dengan lancar. Baik, Bu. Mari kita laksanakan coachingnya, dan saya meminta izin ketika nanti Bapak melaksanakan coaching, saya akan menjadi pengamat ketika Bapak melakukan coaching bersama coach Bapak. Baik. Iya, mari. Baik, Bu. Sekarang Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Topan. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabar ini saya dalam keadaan sehat. Bagaimana sebaliknya Pak Topan, dalam keadaan bagaimana? Alhamdulillah hari ini keadaan saya ya luar biasa. Baik Pak, sebelum Bapak akan melaksanakan coaching ya, saya akan mengajukan pertanyaan tentang rubrik penilaian hari ini Pak. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching hari ini Pak? Oh, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Pak, berarti hari ini yang akan Bapak kembangkan dalam coachingnya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak ya. Nah baik, saya akan memberikan pertanyaan yang kedua Pak, yaitu kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik Pak? Oh iya, kompetisi yang akan saya kembangkan secara spesifik ya, kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif Pak. Baik Pak, jadi Bapak hari ini akan mengembangkan tentang kompetensi yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif Pak ya. Iya Pak. Baik Pak, kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator apa yang ingin Bapak capai dalam coaching hari ini Pak? Saya ingin coach bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah penyelesaian dari permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai yang diajukan sesuai dengan alur tirta Pak. Baik Pak, luar biasa. Semoga alur tirta yang sudah Bapak rancang dapat terlaksana dengan baik Pak ya. Baik, kali ini kita selesai. Silakan Bapak laksanakan coaching hari ini dengan coach. Mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan Pak ya. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Selamat siang. Baik Pak. Bu. Sampai lagi pasca ya. Pasca. Siapa yang mau jadi observer? Sampai dulu kan, sampai sama itu. Saya ada nggak di situ duduk ya? Ini langsung ke kos. Enggak, kalau pasca enggak. Enggak kan ya? Cuma Pasca kalian berdua. Obeni salam. Ini langsung pasca. Iya. Iya. Biar sekalian nanti kegiatan ini tinggal kita ganti-ganti gitu Pak. Siapa yang mau jadi observer dulu? Yang di sini tadi observer ya? Iya Bu. Saya observer nanti balik-balik enggak? Bentar. Sesuai alur saya. Kalau Bapak tadi Nanti mana catatannya sekitar dulu. ini kalau Pak Dede observer, saya coachnya. Kalau Barusan kan dari saya futsal sampai coach saya observer. benar kan? Saya coachnya. Sampai coach Pak Mus ibu observer. Sekarang pasca ya. Baik. Selamat siang Bapak. Siang Bu. Iya, alhamdulillah ini acara coachingnya sudah berjalan. Tadi juga sudah saya amati, sudah baik semuanya. Sebelum menutup kegiatan ini, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Bapak terkait kegiatan pasca observasi atau pasca coaching yang sudah Bapak laksanakan. Baik, pertanyaan yang pertama Bapak, apa yang Bapak lakukan pada saat coaching? Ya saya sudah Apa ya?
Sebelum menutup kegiatan hari ini, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait kegiatan hari ini, Bapak ya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak lakukan pada saat coaching? Apakah sudah di indikator? Apakah ini? Dulu ya, Pak. Sebelum menutup kegiatan hari ini, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait kegiatan kita ya, Pak. Terkait Bapak tadi sudah melakukan coaching bersama coaching. Nah, Bapak, apa yang Bapak lakukan pada saat coaching? Apakah indikator yang sudah direncanakan sudah tercapai dengan baik? Baik Bu, saya sudah menyampaikan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tindak lanjut. Semua sudah saya laksanakan Bu. Iya, alurnya sudah sesuai dengan alur kita ya Pak, di mana Bapak sudah menjabarkan tujuan coachingnya, sudah Bapak identifikasi permasalahan yang dihadapi coachingnya, dan sudah melaksanakan rencana aksi dan sudah merancang tindak lanjut yang akan dilaksanakan selanjutnya, begitu ya Pak ya. Nah, baik, sekarang pertanyaan terakhirnya ya Pak, kompetensi apa yang lebih ingin lagi yang masih ingin Bapak kembangkan selanjutnya apalagi kompetensinya? Baik Bu, saya ingin lebih meningkatkan kompetensi yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda sehingga coach lebih bisa menggali solusi dari permasalahan yang mereka hadapi saat ini Bu. Ya, jadi Bapak ingin lebih memperdalam lagi dalam pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak, sehingga nanti ketika Bapak melakukan coaching lagi, coaching bisa lebih nyaman, bisa lebih menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Baik Bapak, terima kasih banyak sudah meluangkan banyak waktu untuk pertemuan kita pada hari ini, untuk kegiatan ini. Semoga apa yang sudah direncanakan ke depannya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini Bapak? Dede apa? Pak Dede sebagai seksi. Kamu berarti observan. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Dede? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik Pak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini baik? Alhamdulillah luar biasa baik Pak. Baik Pak. Sebelum menutup kegiatan kita hari ini, Ini asasnya ini gini Bapak baca ini. Jadi dari sini Bapak kasih. Bilang lagi. Jadi assalamualaikum dari anak ini. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini kabarnya saya sehat Pak. Sebaliknya gimana keadaan Bapak, sehat? Alhamdulillah luar biasa Pak, sesuai yang Bapak lihat hari ini. Alhamdulillah. Baik Pak, sebelum menutup kegiatan hari ini, saya ingin menanyakan pertanyaan terkait kegiatan hari ini Pak. Setelah Bapak melakukan coaching, ya, yang pertama, apa yang Bapak lakukan pada saat coaching dan indikator yang sudah direncanakan, apakah sudah tercapai Pak? Saya sudah menyampaikan pada coaching dengan alur Tirta tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tindak lanjut. Baik Pak, berarti alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta Pak ya? Iya Pak, sudah sesuai dengan alur Tirta. Baik, di mana Bapak sudah menjabarkan tentang tujuan coaching, identifikasi permasalahan yang dialami coaching ya, sudah melaksanakan rencana aksi dan sudah merencanakan tindak lanjut ya Pak ya. Ya. Baik Pak, pertanyaan yang terakhir Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan coaching hari ini Pak? Setelah saya melakukan coaching, saya ingin lebih meningkatkan kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot,
sehingga coach lebih bisa menggali solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, Pak. Baik Pak, baik, mungkin saya rasa cukup Pak ya. Sebagai penutup, baiklah hari ini mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan sebagai coach bisa sesuai harapan hasilnya Pak ya. Iya. Baik Pak, cukup hari ini, kita ketemu lagi di kemudian hari. Bapak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Pak. Baik Pak. Posisi sampean Pak, karena sampean sebagai Saya coach. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Pak Dede. Ya. Selamat siang Bapak Mustafa. Siang Bu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Sepertinya ada yang mengganggu pikiran ini, saya lihat-lihat. Alhamdulillah Bu. Iya Bu, sebenarnya ada hal yang ingin saya sampaikan tentang diri saya Bu. Ya. Kurangnya percaya diri Bu saya ini Bu. Jadi Iya. kalau berbicara di depan umum. Oh, begitu. Iya. Ya, sebenarnya terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Berarti sekarang kita fokus pada tujuan Bapak untuk meningkatkan kepercayaan diri saat berbicara di depan umum. Bisa Bapak ceritakan lebih detail tentang apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman atau gugup saat berbicara di depan umum? Baik Bu, jujur saja Bu ya. Saya selalu merasa gugup Bu saat harus berbicara di depan orang banyak. Jantung saya berdebar kencang, tangan saya berkeringat, kemudian pikiran saya jadi kosong. Saya takut salah Bu, ataupun ditertawakan ketika saya salah Bu depan orang banyak itu Bu. Itu sebenarnya hal yang wajar ya Bapak. Banyak kok yang merasa mengalami hal yang sama, bahkan sampai berkeringat di tangannya, berdegup kencang. Itu ciri-ciri nervous sepertinya ya Bapak ketika Iya, Bu. berbicara di depan umum. Nah, bisa Bapak ceritakan nggak pengalaman paling tidak nyaman yang pernah Bapak alami saat berbicara di depan umum? Ada Bu, saat presentasi di depan kelas waktu saya kuliah dulu Bu, pengalaman. Saya sudah mempersiapkan materi dengan baik, kemudian saya berbicara di depan orang banyak, tapi begitu berdiri di depan kelas, semua yang saya pelajari tiba-tiba hilang Bu. Oh, seperti itu. Ya, dari ingatan Iya. saya merasa sangat malu dan tidak percaya diri lagi Bu. Oh, berarti dari yang saya tangkap itu Bapak sempat berpikiran negatif thinking atas penilaian orang lain terhadap diri Bapak gitu ya Pak, dengan Iya, semua Bu. yang Bapak alami. Nah, menurut Bapak mengapa hal itu bisa terjadi? Iya Bu, menurut saya ini yang pertama sepertinya saya sangat memikirkan penilaian orang banyak Bu. Kemudian yang kedua, saya mungkin terlalu fokus Bu ya pada kemungkinan kesalahan yang akan terjadi Bu. Oke, mari kita coba gali lebih dalam ya Pak, dari yang yang Bapak bicarakan tadi, Bapak tentang penilaian orang, Bapak terlalu memikirkan penilaian orang dan Iya. terlalu fokus pada kemungkinan kesalahan gitu kan. Takutnya banyak bicara banyak kesalahan seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah, coba apa yang Bapak pikirkan kira-kira akan terjadi jika Bapak membuat kesalahan saat berbicara di depan umum? Ya, saya takut saja ketika saya salah itu ya ditertawakan, kemudian dikatakan yang tidak ataupun yang lain itulah Bu. Iya, jadi Bapak intinya kalau salah takut disalahkan Iya, gitu ya Bu. Pak ya. Iya, itu adalah pikiran yang sangat umum terjadi ya Pak. Namun perlu diingat bahwa semua orang pernah membuat kesalahan, pasti nggak cuma Bapak aja. Iya. Bahkan pembicara yang pengalamannya pun yang berpengalaman pun pernah mengalami hal itu. Yang penting adalah bagaimana kita merespon kesalahan tersebut. Nah, sekarang mari kita bicara tentang solusi. Apa yang sudah Bapak coba lakukan untuk mengatasi rasa gugup yang selama ini Bapak rasakan? Baik Bu, saya sudah mencoba berlatih berbicara itu di depan cermin Bu, tapi tetap saja belum merasakan adanya perubahan atau keberhasilan Bu. Iya.
sebenarnya berlatih di depan cermin itu adalah hal yang baik ya Pak, dimana Bapak intinya berlatih secara individu ya, Iya, Bu. secara mandiri Bapak berlatih di depan cermin. Nah, sudahkah Bapak mencoba berlatih secara berkelompok untuk atau mengambil kursus public speaking? Tentu Bapak punya kan rekan kerja yang bisa Bapak Iya. ajak untuk berlatih. Pernah nggak Bapak berlatih dengan rekan sejawat mungkin gitu? Oh iya Bu, saya mempunyai beberapa rekan kerja. Setiap ada kesempatan akan saya latih terus Bu public speaking saya untuk mengatasi rasa gugup yang selama ini saya alami Bu. Iya. Jadi intinya Bapak sudah mulai berlatih ya Pak ya, Iya, Bu. dengan teman-teman juga sudah mengatasi segala rasa gugup itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita rubah pola pikirnya atau mindset Bapak yang tadinya merasa gugup, selama ini kan Bapak merasa takut gagal, takut ketika nanti salah berbicara di depan umum, Bapak disalahkan atau Bapak terlihat semakin gugup karena kurang percaya diri itu. Coba untuk Bapak lebih fokus pada tujuan Bapak ketika Bapak berbicara ke depan, dan ingat bahwa berbicara di depan umum itu adalah sebuah keterampilan yang bisa dipelajari dan ditingkatkan. Menurut Bapak nih, skala yang sekarang Bapak alami setelah Bapak berlatih itu Bapak ada di skala skala berapa Pak? Mungkin kalau dengan angka Bu ya 1 Iya. sampai 10 itu Iya. masih di angka 6 Bu. Iya. Iya. Masih di angka 6 ya Pak, nggak Iya. apa-apa. Perlu latihan memang ketika Iya. kita public speaking di depan Iya, ya Bu. Pak ya. Betul. Baik, terima kasih banyak ya Bapak sudah mau jujur, sudah mau bercerita. Semoga apa yang Bapak sampaikan atau coaching hari ini itu bisa sedikit meringankan beban Bapak yang merasa gugup, dan semoga Bapak bisa mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang Bapak rasakan dengan beberapa tadi yang Bapak sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Bapak sudah menjawab banyak sekali. Semoga itu bisa menjadi acuan ke depannya biar Bapak bisa berlatih lagi untuk public speakingnya. Ya, terima Baik, kasih Bu. banyak ya Bapak ya. Ya, Bu. Saya akhiri coaching hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu ya. Sekarang saya ya. Sekarang saya gimana nih? Saya sama-sama ya Pak. Oke, boleh. Saya coaching, saya Coach. coaching. Sama Berarti coach, saya coaching coachnya sama observer. observer. Betul kan? Iya. Betul nggak? Mana coba kertas saya? Jadi di sini, coachnya di sini. Oh, coach pokoknya di sini saya coaching. Coach di sana ya. Ya, ibu Pak. Iya, Pak Dede. Kalau saya coaching, Bapak. Mana kertasnya? Pak Dede itu. Kacapnya udah sendiri. Pak ini Enggak apa-apa. Santai. Bismillah ya. Yang penting Pak coachnya bisa lah. Bisa jawab. Aduh, bismillah. Ya, ayo, 1, 2, 3. Disampaikan coachnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum Bu Yuni. Bagaimana keadaannya sekarang? Sehat bagaimana Pak? Dalam keadaan seperti apa? Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah saya sehat Bapak. Tapi yang memang ada beberapa ini yang saya rasakan, yang saya pikirkan gitu Pak, tentang saya ini kan sebagai anak bawang ya Pak di sekolahan, karena saya ini tuh sebagai guru muda yang dianggap cekatan karena masih enom gitulah kalau bahasa Jawanya ya Pak. Nah, jadi di sekolah gitu saya merasa saya ini terlalu ayolah yang muda-muda, yang tua-tua mah jangan gitu. Ini mohon maaf bukan menyindir Bapak ya Pak ya. Iya, tidak Kita di bermaksud. sini enggak apa-apa. Seperti itu yang saya rasakan. Jadi saya merasa bagaimana ya Pak ya, kira-kira saya ini ingin semua guru itu bekerja sesuai tupoksinya, tidak terus mengandalkan yang muda, terus mau berkarya ya. Kami paham dengan kemampuan mereka gitu loh Pak. Nah, saya ini masih berpikir gimana caranya mengajak beliau-beliau yang sepuh tanpa merasa saya gurui seperti itu. Oh begitu ya Bu Iya, ya. Bapak. Jadi Ibu punya permasalahan di sini. Permasalahannya adalah Ibu selalu dijadikan anak bawang gitu. Iya. Istilahnya tuh apa-apa tuh udah yang muda aja deh, Iya, yang betul. tua nggak, yang tua mah udah tua nggak mau ini ya. Nah, menurut saya sih mungkin sebagian guru-guru itu seperti itu. Tapi sebelum saya dijelaskan ke situ, saya pengen tahu dulu. Sebelumnya udah ada solusi nggak Bu? Sampai udah memberikan solusi buat mereka apa belum?
Sudah Pak, jadi kebetulan ketika pelaksanaan ulangan sumatif baik akhir tengah gitu ya Pak, di situ tuh kepala sekolah kami benar-benar luar biasa, di mana belum selesai ya kita ngomongin ya dia ngapain lah Wes toh. Udah. Lanjut. ya sampai di sini. Tutup aja. Orang udah bagus ya Pak kalau ngidul gak jelas. Udah ya Pak. Ya lanjut. Ya sampai Bapak apa bisa toh? duduk, Bapak duduk lah. Lanjut tuh. Ulang lagi berarti. Enggak dari pertanyaan dari jawaban saya Oh. tadi sama nambahkan jawaban. Iya Pak, solusikan ya tadi ya. Nah, jadi saya sebenarnya sudah melaksanakan gimana caranya? Toilet lah kan ditutup. Iya. Baik Bapak, sebenarnya saya sudah melaksanakan beberapa inovasi-inovasi apa dalam menggerakkan beliau-beliau. Nah, ketika pelaksanaan sumatif baik di tengah akhir gitu kan Pak, Bapak kepala sekolah saya ini sangat disiplin. Jadi sebelum sumatif itu selesai sudah ada kertas analisis sumatif hasil belajar gitu ya. Nah di situ dimana guru itu harus memberikan soal analisis mereka dari soal-soal sumatif yang telah dilakukan. Nah di situ saya sudah mencoba memberikan coaching, memberikan pelatihan kepada beliau, tapi tetap udahlah Nduk, nggak apa-apa, kamu yang muda nih, punya ibu ketikin seperti itu. Padahal sudah saya, Bu ini tuh lebih mudah ketika pakai komputer seperti itu Pak. Oh iya, betul sekali ya Bu. Kalau bicara masalah orang tua, ini bicara orang tua ya. Iya. Kita bicara orang tua itu, orang tua biasanya lebih ke sukanya itu praktis, kata Iya, bahasanya kayak gitu. Tetapi itu kurang baik sebenarnya Bu, kalau menurut saya pribadi. Tetap kita sebagai yang muda itu harus memberikan solusi seperti sampai tadi udah bagus sekali ya, sampai udah memberikan contoh istilahnya bagaimana nih caranya, bagaimana supaya lebih mudah dalam mengerjakan, itu sebenarnya udah bagus kok Bu. Nah cuman di sini kalau menghadapi orang tua ya Bu, itu satu yang paling istimewa, sabar. Iya betul Pak, betul. Sabar itu benar-benar harus super sabar. Karena kenapa? Mereka dengan jiwanya merasa saya. Iya. Itu pasti. Cuman di sini biasanya sih mereka selalu mengandalkan karena mereka ngerasa lebih tua. Kalau ada yang muda itu yang muda aja. Tapi itu tidak baik Bu kalau dibiarkan, kalau menurut saya. Justru seperti sampai tadi udah bilang, sampai memberikan contoh-contoh. Nah itu jangan bersentuh-sentuh. Tetap kita sebagai walaupun sampai masih muda, kita kan memberikan ilmu sampean sedikit demi sedikit udah bagus tadi. Cuman ya perlu kesabaran karena orang tua itu beda dengan yang muda. Cara berpikirnya itu nggak satset gitu istilahnya. Iya. Nah lalu ngomong-ngomong nih, Bu Yuni kan tadi sudah selain itu kan selalu dibilang anak bawang ya tadi bicaranya. Nah selain di sekolah itu loh Bu ya, selain di sekolah, sampean itu pernah nggak mengadakan sesuatu gitu biar lebih akrab, lebih kayak berkeluarga, tetapi tetap menyatukan antara kewajiban dengan tugas itu, jangan sampai menghasilkan hal seperti itu. Sudah, kalau untuk keakraban gitu ya Pak, saya selalu memotivasi guru-guru di sekolah untuk terus mengikuti webinar-webinar yang ada tentang, apalagi sekarang kita beralih dari kurikulum 13 menuju ke kurikulum merdeka ya, di mana di situ guru benar-benar dituntut bisa mengoptimalkan apa yang mereka miliki seperti itu ya Pak. Nah di situ untuk menjalin keakraban di situ kan biar tidak ada kesenjangan ya Pak, biar merasa kalau misalkan saya memberikan pengarahan kepada beliau itu tidak merasa digurui gitu kan, seperti itu. Nah di situ saya sudah menganjurkan, ayo Bu kita ikut webinar bersama-sama, bahkan zoomnya kita lakukan bersama di sekolahan gitu loh Pak, biar terjalin keakraban dan nanti ketika ada yang tidak diketahui kemarin hasilnya apa seperti itu. Tapi yang terjadi kembali lagi kayak di PMM gitu kan, ada pengerjaan aksi nyata. Yang saya mau ya fasilitasi gitu kan. Nah, yang mereka lakukan, yang beliau-beliau lakukan justru
buatin ibu aksi nyata ya Nduk, pengalaman ibu seperti ini, yuk kamu yang ngetik, ibu yang bicara gitu. Nah yang saya mau nggak apa-apa Bu, ayo bareng-bareng. Yang saya mau tuh ayo Bu bareng-bareng ibu ngetik di laptop apa yang ibu alami, seperti itu Pak. Iya. Iya betul sekali Bu, pada dasarnya Ibu sudah memberikan yang terbaik ya buat Iya. mereka itu. Cuma kembali lagi ya, sebagai orang tua ya itulah orang tua Bu, ketika bicara dengan orang tua pemahamannya beda, tetapi satu kata tetap kesabaran. Iya. Tidak, kita tuh karena orang tua itu begini Bu ya, kalau yang saya pahami saya sendiri lah, nggak usah orang lain ya, kita nggak usah bicara lain, saya sendiri memang kadang eh, maunya sih diajarin terus. Nah, ketika diajarin itu Bu, sekarang paham, besok lupa lagi. Gitu. Iya betul. Seperti Pak. itu kalau orang tua. Jadi intinya di sini jangan bosan-bosan. Semangat buat Ibu udah bagus ya. Alhamdulillah banget ya Bu Yuni ya. Bu Yuni termasuk guru muda yang hebat lah kalau kata saya kan. Selain hebat, cekatan, terus mau berkolaborasi dengan yang udah sepuh istilahnya, walaupun tetap dibilang anak bawang, sampai masih tetap merasa harus berusaha terus, harus semangat terus. Biarlah mereka, kalau kata pepatah, biarkanlah anjing menggonggong kapilah berlalu. Itu harus seperti itu. Jadi kita tetap harus memberikan ilmu ya Bu ya, memberikan sudut pandang mungkin dengan cara ya tadi sampai bilang, Ibu bilang tadi ikut webinar Bu, sampai caranya saya ajari, itu sudah bagus sekali Bu. Ibu udah memberikan hal yang terbaik buat mereka. Cuman di sini untuk membangun kesadaran mereka itu yang harus Ibu pahami kayaknya. Seperti apa ya kesadaran, seperti apa yang ingin Ibu lakukan supaya si guru sepuh ini atau guru teman sejawat yang yang sepuh ini bisa mau belajar itu dengan cara apa Bu? Ada nggak rencana Ibu gitu ke depannya itu yang bisa menarik supaya si guru ini tuh mau gitu loh belajar? Iya, saya itu ingin menghancurkan paradigma yang berpikiran mereka itu bekerja sesuai dengan kapasitas mereka, bukan seperti itu, tapi bekerja sesuai dengan tupoksinya mereka gitu loh Pak. Jadi mereka sadar penuh kalaupun mereka sudah tidak mampu, bagaimana caranya gitu loh kan. Sekarang banyak sih Pak tempat rentalan, saya sudah mengajukan kepada beliau-beliau ya Pak. Saya sudah memberikan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Saya paham betul mereka itu kalau bahasa ininya gaptek lah ya Pak. Iya, saya paham betul mereka benar-benar memang bukan zamannya gitu kan Pak. Zaman kami lah, zaman muda-muda ini yang harus memanfaatkan teknologi yang betul-betul. Tapi kan di sini maksud saya sudah memberikan semua fasilitasi mereka. Ketika Bu ini loh analisis, saya sudah memberikan belangkonya. Oh boleh ketika beliau itu menuliskan dalam bentuk angka, ditulis manual, tapi kan di sini ada tempat rental, tempat fotokopi gitu loh. Daripada bukan saya tidak mau dibebani, tapi kan saya juga punya tugas masing-masing gitu ya Pak ya. Jadi silakanlah diantarkan dari tugas itu, karena merasa tidak sanggup, tidak mampu, ya datanglah ke tempat fotokopi. Itu juga sudah saya sarankan. Cuma yang terjadi mereka justru menganggap saya ini nggak mau membantu seperti itu. Saya ini menganggap saya ini lah ibu kan bisa, kenapa nggak dilaksanakan seperti itu Pak. Jadi itu kadang bisa menjadikan konflik ya di dalam satu sekolahan, karena mereka merasa membutuhkan tapi saya tidak mau membantu, padahal saya sudah berikan solusi terbaik menurut saya Pak. Sudah saya berikan solusi terbaik, silakan datangi tempat rentalan yang bisa mengetikkan itu, menginput data tersebut seperti itu. Iya, bagus sekali Bu. Pada dasarnya ya sampai itu tidak berusaha maksimal gitu ya. Cuman kembali berulang-ulang, karena bicara dengan teman sejawat yang udah sepuh biasanya mereka lebih pingin praktis Bu. Ya tapi di sini kita nggak boleh Bu membiarkan seperti itu. Tetap sampean seperti itu udah memberikan solusi yang terbaik. Nah cuman gimana sih kalau sampean coba menggunakan jangka waktu gitu, memberi kesempatan lah kepada mereka itu untuk mencoba. Kira-kira tuh berapa jangka waktu yang perlu sampean gunakan atau akan lakukan untuk bisa mereka mencoba membuat satu perencanaan yang bisa sesuai jangka waktunya berapa Bu mungkin? Kalau jangka waktu yang bisa saya berikan ya Pak, kalau target sih kalau menurut saya sampai beliau pensiun saya masih mau fasilitasi ya. Tapi kalau jangka waktu mungkin 1 sampai 2 bulan. Selama ini kan masih STS ya Pak. Sampai STS ini selesai beliau melaksanakan analisis sebelum libur semester 1. Mungkin itu sudah bisa tercapai kalau memang semua bisa berjalan dengan baik.
tentunya pasti dengan bahasa saya yang tidak Hmm. terkesan menggurui terhadap beliau. Insya Allah ya saya sudah menemukan solusi. Mungkin memang harus menggunakan bahasa-bahasa yang tidak menggurui ya Bapak, biar bisa saling menerima dan tidak terjadi konflik. Iya. Betul sekali Bu. Iya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi selain itu juga ya, ngomong-ngomong, kalau menurut sampean nih, eh, kalau dari angka 1 sampai 10 nih, skala itu ya, berapa sih skala yang sampean inginkan gitu, dari sekarang tuh skalanya berapa, dan kemudian dapat skala tuh sampai berapa kira? Sebenarnya kalau itu masalah nilai ya Pak, 1 sampai 10 itu pasti masalah nilai. Sebenarnya saya ini kurang berhak kalau menilai ya Pak. Cuma kalau harus menyebutkan, mungkin ini mohon maaf bukan bermaksud menghina atau apa, mungkin beliau berada di skala 5 sampai 6 ya Pak. Saya nggak muluk-muluk sampai 10, tidak. Saya ingin satu level aja, yang penting ada perkembangan gitu loh Pak dalam diri beliau gitu. Saya hanya ingin meningkat satu level, tidak usah sampai 10, nggak apa-apa. Yang penting ada, bukan hasil akhirnya yang ingin saya capai, tapi bagaimana mereka mau berproses seperti itu Bapak. Bagus sekali, betul sekali Bu ya. Nilai itu sebenarnya dibilang penting, nggak penting, dibilang Iya. itu juga ya nggak penting juga sih. Cuman di sini yang perlu ditekankan adalah kita kemampuan. Jadi mau berusahanya itu ya, kemauannya Iya, ya, betul. kemauannya supaya itu bagus sekali. Mudah-mudahan obrolan kali ini bisa bermanfaat ya Bu ya. Iya. Walaupun saya tidak bisa memberikan yang terbaik buat Ibu, tapi mudah-mudahan dari obrolannya ada sedikit yang bisa Ibu ambil Iya. ke depannya untuk lebih baik lagi. Iya Bapak, iya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu mendengarkan curhatan-curhatan saya Bapak. Terima Sehat selalu, kasih. iya. Sama-sama Bu, sampai juga sehat-sehat selalu, dan satu kata buat sampean, semangat Iya, terus baik, ya Bapak, untuk baik, iya. mendukung untuk kaula yang udah sepuh dan Iya. memberikan yang terbaik buat kita. Baik, Oke. Bapak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama banget. Loh, ya. Bapak apa? Bapak coach, mana ini? Mana catatanku tadi? Sekarang saya Kita sama-sama. observer, Kak Mus coach, Pak Dedek Paci ya? Coach, kan coach saya Bapak. Berarti Berarti yang saya- buka. Aku yang punya masalah. Iya Bapak buka duluan, penting apa? Baik. Basing-basing. Damai, jauh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Mustafa. Waalaikumsalam Pak Dede. Bagaimana kabarnya Pak Dede hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Baiknya Pak Mustafa, gimana Pak Mustafa? Sehat? Alhamdulillah baik juga Pak hari ini. Oh iya, ngomong-ngomong Bapak kesini saya lihat auranya itu ada permasalahan ya Pak ya. Apa yang mau diobrolkan sama saya saat ini Pak? Betul sekali Pak Mustafa, saya itu lagi bingung, benar-benar bingung Pak Mustafa. Ini loh, di kelas saya itu ada anak ini super aktif banget Pak, nggak bisa diem. Di dalam pelajaran itu nggak fokus loh Pak. Dia itu ketika temannya sedang asik belajar, dia malah hobinya gangguin gitu, iseng sendiri gitu, berbuatnya sendiri. Itu gimana ya Pak Mustafa ya caranya ya? Oh iya Pak Dede, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa yang Bapak hadapi dari permasalahan Bapak saat ini. Dari obrolan ini saya ingin bertanya kepada Pak Dede, ketika Bapak menghadapi perasaan Pak Dede ini seperti apa? Perasaan saya sih pada waktu itu kesel pasti loh Pak. Cuma saya juga sadar kesel ketika saya ingat loh Pak, ketika aduh saya sebagai dulu nggak boleh marah-marah, nggak boleh ini, tetapi menahan napas untuk menahan emosi dan mencoba menenangkannya Pak. Baik Pak, oke. Jadi Pak Dede merasa bingung ya Pak ya dengan keadaan murid belum ada rasa fokus dan masih sendiri di dalam kegiatan pembelajaran Pak ya. Iya. Baik Pak, tadi kan Pak Dede mengatakan murid-muridnya belum bisa fokus dan asik sendiri saat pembelajaran. Menurut Pak Dede, idealnya murid di kelas itu seperti apa Pak? Oh iya,
Oh iya Pak, mereka itu dapat melaksanakan, saya tuh pengen mereka itu bisa melaksanakan pembelajaran itu dengan baik Pak, dengan lebih fokus gitu ya. Ketika baik itu dalam kerja kelompok secara aktif atau bersama-sama aku dalam berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik Pak. Baik Pak, berarti yang sudah Pak Dedek lakukan selama ini dengan anak-anak itu berkolaborasi dengan cara menyelesaikan tugas dengan baik Pak ya. Baik Pak, Pak Dedek lakukan agar murid bisa fokus menyelesaikan tugas itu seperti apa Pak? Sebenarnya saya memasukkan metode pembelajaran di sekolah PP yang menjadi anak itu aktif bersama Pak. Tapi ya itu tadi, anak itu ada satu dua anak itu susah banget Pak, dia susah dalam fokus walaupun udah disuruh diskusi sama teman ngobrolnya, malah asik dia ganggu teman lagi, asik sendiri gitu Pak. Anak itu nggak tahu kenapa anak itu punya seperti itu. Kadang-kadang saya juga heran ketika pernah saya panggil, kamu itu kenapa, kamu tadi ngapain, nggak tahu Pak katanya. Tadi kamu lagi malah ngobrol, enggak Pak, ya seperti itu jawabannya itu Pak. Baik Pak Dede sudah memasukkan atau menggunakan metode pembelajaran diskusi ya tadi ya. Betul. Ini sudah bagus Pak, karena metode yang Bapak terapkan itu sudah sesuai dengan tujuan. Namun Bapak fokusnya belum sepenuhnya untuk memunculkan dari anak itu Bapak memberikan skala angka. Jika angka dari 1 sampai 10 itu Bapak posisi mana yang Bapak Dedek akan tuju dalam pencapaian tujuan pembelajaran saat ini Pak? Saya sih pengennya angka yang di ini nggak muluk-muluk Pak, pengennya sih dapat 8 aja udah baik ya. Namun sampai sekarang tuh belum nyampe Pak, bahkan mungkin baru kira-kira 5 sampai 6 angka Pak yang bisa didapat. Mungkin itu aja, karena yaitu tadi ada anak yang kurang fokus terhadap pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas itu Pak. Baik Pak, mungkin selain metode diskusi pasti ada cara lain Pak ya. Nih, apa cara lain yang akan Bapak lakukan dengan pembelajaran yang seperti itu Pak? Baik, saya akan melakukan pembelajaran pertandingan Pak. Pertandingan dalam kelas dari artinya di dalam kelas saya buat kelompok ya Pak ya. Setiap kelompok itu terdiri dari 5 anak atau ada yang 6 anak. Nah, mereka satu kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, di situ saya memberikan waktu kepada mereka untuk berpresentasi Pak, biar mengelatih kefokusan ya. Biar lebih fokus, dia suruh berpresentasi sejauh mana mereka bisa fokus dalam pembelajaran itu Pak. Baik Pak, berarti pada pembelajaran itu Bapak melatih siswa itu untuk lebih aktif Pak ya dalam kolaborasi di dalam kelas Pak ya. Baik Pak, wah berarti yang Bapak lakukan ini sudah sangat luar biasa Pak ya. Apa rencana pencapaian tujuan tersebut Pak dalam presentasi anak yang ingin Bapak capai itu apa dalam presentasi itu hasilnya itu? Ya, tujuannya jelas ya, saya kepengen lah Pak anak-anak itu bisa belajar lebih baik lagi ya, bisa kedepannya itu memberikan informasi kepada bahwa sikap fokus itu baik ya Pak, untuk apa itu, untuk mereka agar kedepannya penilaiannya itu lebih baik lagi, baik penilaian keterampilan, pengetahuan atau yang lainnya Pak, biar meningkat. Tujuannya seperti itu, pengen saya pembelajaran berikutnya yang lebih meningkatkan ke arah yang lebih baik seperti itu Pak. Baik Pak, kemudian jangka waktu di sini kan Bapak akan meningkatkan pembelajaran siswa yang lebih dari sebelumnya lah ya. Kira-kira Bapak akan jangka waktu untuk Bapak sendiri itu berapa Pak? Apa 1 minggu ataupun 1 bulan atau 2 bulan ataupun lebih Pak? Ya, kira-kira saya akan menggunakan waktu sekitar 1 atau 2 minggu ke depan Pak ya. Ya, baik Pak. Jadi dalam waktu 2 minggu itu Bapak harus bisa mencapai Pak ya apa yang menjadi tujuan Bapak ya. Baik Pak. Kemudian komitmen
posisi Pak Dede terhadap rencana aksi tersebut apa, Pak? Saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penelitian yang didorongkan pada sikap, berikutnya keterampilan dan pengetahuan yang diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran ada juga sedikit permainan atau pertandingan kebersamaan dalam regu biar presentasinya itu bagus, biar mereka lebih fokus, Pak. Ya. Baik, Pak. Kemudian dalam pembuatan RPP itu kan pastinya Bapak memerlukan referensi ya. Dalam pembuatan RPP itu yang Bapak libatkan itu siapa saja? Pertama saya sendiri, jelas saya melibat saya, kemudian teman sejawat juga saya membuat RPP sendiri dulu, kemudian meminta teman sejawat untuk merevisi, siapa tahu ada yang kurang pas dengan RPP yang saya buat ini, Pak, dengan teman sejawat. Baik, Pak. Menurut Bapak, apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini, Pak? Refleksi yang Bapak dapatkan dari kita percakapan awal hingga perjalanan sampai saat ini, apa yang Bapak dapatkan? Alhamdulillah ya Pak, setelah saya ngobrol dengan Bapak, saya mendapat sedikit titik terang bagaimana sih caranya atau mengatasi anak-anak yang belum fokus dalam pembelajaran ini agar mereka bisa lebih fokus, Pak, ya. Di situ alhamdulillah mungkin sekarang, kalau tadi saya bingung sekali bagaimana cara mengatasinya, namun sekarang sudah sedikit ada titik terang bagaimana dan solusi seperti apa yang akan saya kembangkan berikutnya. Baik, Pak, alhamdulillah. Berarti Pak Dede saat ini sudah mendapatkan hasil atau apa kesimpulan dari percakapan kita hari ini ya, Pak, ya. Yang saya harapkan mudah-mudahan rencana Pak Dede akan membuahkan hasil, dan jangan lupa untuk mencatat di setiap perkembangan kemajuan ya, Pak, ya. Nanti bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk rekan-rekan yang lain ketika mendapatkan permasalahan yang seperti itu, Pak, ya. Oke, terima kasih Pak Topa atas waktunya, telah meluangkan waktu sama saya, sehingga Pak Topa yang tadinya harus pergi kemana menemani saya ngobrol biar saya lebih tenang, lebih ke depannya lebih baik. Terima kasih Pak Topa ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dede. Iya, bagaimana keadaannya, Bu? Alhamdulillah sudah lebih baik, Bapak. Sudah melaksanakan coaching, sudah lega. Alhamdulillah. Lebih nyaman ya, Bu, ya? Iya, lebih nyaman. Terima kasih. Baik, Bu. Sebelum menutup kegiatan hari ini, saya ingin menanyakan pertanyaan terkait kegiatan pasca observasi. Yang pertama, yang apa yang Ibu lakukan pada saat coaching? Apakah indikator yang sudah direncanakan sesuai dan tercapai? Iya, Bapak. Saya sudah menyampaikan coaching dengan alur kita, Bapak. Tadi sudah saya lakukan, di mana saya sudah menyampaikan tujuan dari coaching hari ini itu apa, identifikasi permasalahannya, rencana aksi serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana-rencana yang sudah dilakukan dari solusi permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi, Pak. Oh, bagus sekali, Bu. Jadi memang ya alur cerita itu tetap menjadi jalur kita. Jadi tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tindak lanjut. Nah, selanjutnya, Bu, alur sudah sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu sudah mengajar tujuan coaching, identifikasi coaching, terus permasalahan yang akan dialami oleh coach. Nah, sudah melaksanakan rencana aksi dan sudah merencanakan tindak lanjut. Nah, iya kan, Bu? Iya, ya, Pak. pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa sih yang lebih ingin lagi Ibu gali atau dikembangkan, Bu? Iya, kompetensi yang lebih ingin saya kembangkan lagi ya, Pak. Saya ingin meningkatkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti ketika coach bertanya atau mengemukakan masalah-masalah yang sedang mereka hadapi, mereka lebih bisa menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, seperti itu, Pak. Oh, bagus sekali, Bu. Jadi memang kita harus menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, supaya Iya. mereka lebih jelas, lebih paham dengan
apa yang mereka inginkan atau yang mereka bisa mengatasi berbagai macam permasalahan dan Iya, bagaimana betul. cara mencari solusinya. Iya, betul Bapak. Bagus sekali ya Bu ya. Baik, pertemuan kali ini alhamdulillah Bu udah selesai. Nah, mudah-mudahan ke depan Ibu bisa lebih baik lagi Iya, Bapak. dan bisa memberikan yang terbaik buat Iya, teman-temannya. terima kasih Bapak. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita tinggal ya. Coach. Oke, saya sebagai apa ini? Siapa dulu ya? Sorry. Gini. Ini mau pakai satu tetap ambil laptopnya. Terserah. Bawa sini. Saya mana? permasalahannya kan biar lebih bisa memahami Ibu. Nanti kan Ibu kalau udah menghafal ya tinggal ngalur aja gitu. Kalau punya permasalahan, udah punya permasalahan, nanti kan kita bahas itu gitu. Nanti tentang saya dengan Pak Masa Musto. sih mau satu masalah Pak ini? Ya enggak, maksudnya kan kalau sampai udah punya bahan ya bahan sendiri. Sama tentang saya apa sih. sama. Itu aja kita dulu. Yang Yaudah. jadi coach siapa dulu. Saya coach berarti sampean coachnya. Heeh. Nah, tunggu. Kalau sama ya gimana ya? Kalau enggak, kalau dibedakan juga enggak apa-apa. Ya kan saya Masalah ini masalah Bapak. Masalah nanti kan sampai dengan saya kan beda nanti Bu. Tadi mereka beda kok. Yuk. coachnya berarti saya coach ya. Cuman coach. Ini alurnya berarti gimana? Ini kita langsung duduk berdua apa seolah-olah gimana? Terus saya nanti nanya. Terus saya baru datang lihat Bapak yang terpuruk kira-kira itu gimana? Ya. Kan datang tuh, Betul. datang ke Saya berarti yang berdatang ya. Bapak kan duduk gitu ya. Ah. Lalu gitu. Baik. Selamat siang Bapak. Bapak Mustafa. Selamat siang Bu. Iya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Sepertinya ada yang mengganggu pikiran Bapak. Iya nih Bu, hari ini saya lagi banyak masalah Bu. Begitu. Iya, ada apa Bapak? Ya hari ini ada hal-hal yang ingin saya sampaikan Bu untuk menyelesaikan masalah saya Bu. Uji. Ini saya tadi bilangnya nggak sehat kan? Ada pikiran. Iya, itu sebenarnya ada hal yang saya sampaikan tentang diri saya yang kurang percaya diri. Ini Bapak mau ngomong Bapak tuh kurang percaya diri gitu. Oh ya, tak lanjut saya. Alhamdulillah sehat Bu. Iya ini Bu, sebenarnya ada hal-hal yang ingin saya sampaikan tentang diri saya yang kurang percaya diri Bu, jika saya itu berbicara di depan umum Bu. Oh, begitu. Iya, sebelumnya terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching pada hari ini. Berarti sekarang kita fokus pada tujuan Bapak untuk meningkatkan kepercayaan dirinya seperti itu ya Pak ya. Iya, Gimana Bu. Bapak tuh di depan publik belum merasa percaya diri ketika tampil di depan umum seperti itu ya Pak. Iya, Bu. Bapak bisa Bapak ceritakan lebih detail lagi apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman atau gugup saat berbicara di depan umum. Baik Bu, jujur saja Bu ya, saya selalu merasa sangat gugup Bu saat harus berbicara di depan orang banyak. Jantung saya berdebar kencang, tangan saya berkeringat, dan pikiran saya itu jadi kosong Bu. Saya takut salah berbicara dan ditertawakan orang lain Bu. Iya, sebenarnya itu hal yang sangat wajar ya Pak. Ketika orang berbicara di depan masih merasa gugup sampai berdegup jantungnya dan Iya Bu. tangannya berkeringat, itu memang hal yang wajar. Semua orang juga pasti merasakan hal yang sama ya Pak ya. Iya, Bu. Bisa nggak Bapak ceritakan pengalaman paling tidak nyaman yang pernah Bapak alami mungkin saat Bapak berbicara di depan umum sehingga mengakibatkan Bapak merasa tidak nyaman atau merasa ada trauma tersendiri ketika berbicara di depan umum? Baik Bu, saya akan membicarakan yaitu tentang diri saya Bu ya. Iya. Saat saya berpresentasi itu di depan kelas waktu kuliah Bu, pengalaman Bu ya. Saya sudah mempersiapkan materi dengan baik, tapi begitu saya berdiri di depan kelas, semua yang saya pelajari tiba-tiba hilang Bu dari ingatan saya. Saya merasa sangat malu dan Bentar, harus ada observer di sini. iya, Pak observer sini. Iya kan Iya. dia mengamati Iya. untuk ingat. Geser mejanya berarti biar bapaknya di tengah. Ayo diulang lagi. Udah. Baru sadar. Iya ya Pak ya. Iya. Di tengah ada deh.
Iya kan? Iya. Benar. Terus sampai coaching saya terus jadi observernya. Jadi tadi mau observer saya ya. Kita ulang ya dari awal. Jadi saya nulis Ini gitu sampai ya. hapus nggak apa loh. Teman hapus dulu videonya Pak. Cukup kan memorinya. Kok mau dipotong dulu, diberhentikan, diulang karena memang benar harus dia buang tuh tadi nggak ada Pak Dede. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih telah menyaksikan tugas kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi